konsep keseimbangan adalah konsep keadaan di mana gaya dan momen yang bekerja pada suatu benda saling menjadi sehingga benda tersebut tidak mengalami percepatan rotasi. Konsep ini sangat penting dalam bidang fisika, khususnya dalam mekanika. Ada dua jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Untuk keseimbangan statis, saya akan memperjelaskan. Keseimbangan statis mengacu pada sistem apapun yang jumlah gaya dan rotasinya setiap partikel sistem pada dengan nol. Kesederhanaan ini adalah keseimbangan suatu sistem yang bagian-bagiannya diam. Siswa dapat mempelajari selanjutnya tentang keseimbangan statis. Pengertian dan arti keseimbangan statis. Keseimbangan statis mengacu pada keadaan fisik di mana komponen sistem berada dalam keadaan diam dan gaya total melalui sistem ini adalah nol. Keseimbangan statis terjadi semua gaya yang bekerja pada suatu benda keseimbangan dan benda tidak bergerak terhadap bidang relatif. Benda yang berada dalam keadaan ketitik seimbang statis tidak dapat bergerak karena kekuatan yang bekerja pada saling mengimbangi suatu lainnya. Konsep ini cukup penting dalam perencanaan struktur yang kaku. Struktur kaku ini berkisaran dalam sistem lantai hingga jembatan gantung besar. Selain itu, struktur kaku ini harus menjaga keseimbangan statis di bawah semua kondisi beban. Keseimbangan kekuatan. Syarat mendasarkan bagi keseimbangan statis adalah suatu benda yang tidak boleh mengalami gerak apapun, baik translasi maupun rotasi. Selain itu, suatu benda berada di dalam titik keseimbangan translasi, tidak berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sebaliknya, benda dalam titik seimbang rotasi tertentu tidak berputar pada suatu sumbu. Persyaratan keseimbangan translasi adalah jumlah faktor semua gaya luar adalah nol. Terlebih lagi arah dan besar gaya luar saling tidak ada. Syarat keseimbangan rotasi adalah semua rotasi eksternal saling meniadakan. Statis tentukan saja merupakan alat analisa yang berharga. Paling yang penting ketika gaya bekerja pada suatu benda dalam keadaan keseimbangan statis, jumlah keduanya sama dengan nol. Dan untuk syarat-syarat persamaan keseimbangan statis, menurut gerak kedua Newton, percepatan linear suatu benda yang terjadi karena gaya total yang bekerja padanya. Representasi adalah berikut. Di sini jumlah semua gaya luar bekerja pada suatu benda. M adalah massa sama dengan Cm, mengacu percepatan linear pusat massa. Lebih jauh lagi ke dalam keadaan keseimbangan percepatan, tentu saja nol. Kondisi keseimbangan pertama untuk keseimbangan statis, benda tegar akan menunjukkan keseimbangan translasi. Persamaan yang menunjukkan kondisi keseimbangan pertama terlihat lagi pada kondisi keseimbangan gaya-gaya yang ditemui ketika mempelajari penerapan hukum Newton. Yang penting persamaan setara dengan persamaan skalar berikut. Selain ini, dan ketiga skalar untuk komponen gaya mirip dengan persamaan 1. Kita dapat menyatakan bahwa percepatan rotasi A suatu benda tegar terhadap sumbu rotasi yang disebabkan oleh rotasi total yang bekerja pada benda itu tersebut. Untuk keseimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi kimia yang berlangsung dengan laju yang sama dalam kedua arah sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan dari waktu ke waktu. Meskipun reaksi terjadi, tidak ada perubahan neto dalam jumlah reaktan dan produk. Berikut adalah poin-poin yang terkait keseimbangan dinamis. Reaksi reversibil. Keseimbangan dinamis hanya terjadi dalam reaksi yang terjadi berjalan dalam dua arah. 2. Kondisi tetap. Pada keseimbangan dinamis, jumlah total reaktan atau produk tetap konstan meskipun molekul reaktan
terus berubah menjadi produk sebaliknya. Yang ketiga, laju reaksi. Laju reaksi membentuk produk yang sama dengan laju reaksi balik. Reaksi untuk membentuk reaktan. Yang keempat, tatapan keseimbangan atau K. Hubungan antara konsentrasi dan reaktan pada produk keadaan keseimbangan dinyatakan dengan tatapan keseimbangan K dengan spesifikasi untuk setiap reaksi pada suhu tertentu. Untuk selanjutnya, dari contoh keseimbangan statis. Keseimbangan statis terjadi ketika suatu objek yang berada di dalam keadaan diam dan semua gaya yang bekerja pada saling meniadakan, artinya tidak ada percepatan yang terjadi pada objek tersebut. Contohnya keseimbangan statis adalah sebuah patung berdiri tegak di atas alasnya, sebuah buku yang diletakkan di atas meja dan tidak bergerak, seorang akrobat berdiri dengan satu kaki tanpa tali dan tanpa bergerak. Untuk contoh keseimbangan dinamis, keseimbangan dinamis terjadi ketika suatu objek yang bergerak dengan kecepatan konstan dalam lintasan lurus ataupun rotasi konstan. Pada kondisi ini, meskipun objek bergerak, gaya-gaya yang bekerja pada tetap seimbang. Contoh keseimbangan dinamis adalah suatu mobil melaju dengan kecepatan konstan di jalan lurus. Yang kedua, seorang sepelancar meluncur di atas ombak dengan kecepatan konstan. Yang ketiga, seorang pemain sepeda bergerak dengan kecepatan tetap di jalur yang lurus dan datar. Berikut ini adalah beberapa konsep utama yang termasuk dalam keseimbangan statika struktur. Yang pertama ada hukum Newton pertama, yang kedua keseimbangan gaya, yang ketiga keseimbangan momen torsi. Saya akan menjelaskan hukum Newton pertama yang juga dikenal dengan hukum kelebaman. Menyatakan bahwa setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya luar yang bekerja untuk mengubah keadaan tersebut. Artinya sebuah benda itu tidak akan mengalami perubahan kecepatan baik dalam bentuk kecepatan maupun arah jika tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhi. Hukum ini menekan konsep kelebaman, yaitu kecenderungan benda yang mempertahankan keadaan gerak. Contohnya sederhana dari hukum ini, sebuah buku yang diletakkan di atas meja akan tetap diam sampai ada gaya seperti seorang mendorong yang dan mengubah keadaan tersebut. Begitu juga sebuah bola yang menggelinding di permukaan yang datar dan licin akan terus menggelinding dengan kecepatan konstan sampai ada gaya seperti gesekan atau benturan yang mengubah gerakannya itu sendiri. Untuk selanjutnya yang kedua ada keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya adalah keadaan di mana semua gaya yang bekerja pada sebuah benda saling meniadakan suatu yang sama sehingga benda tersebut tidak mengalami percepatan atau perubahan dalam gerakannya. Dalam kondisi ini, benda bisa berada dalam keadaan diam jika awalnya diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan. Jika awalnya bergerak, prinsip ini berdasarkan pada hukum Newton pertama yang menyatakan bahwa semua benda yang akan mengalami keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali adanya gaya luar yang bekerja untuk mengubah keadaan tersebut. Di sini ada dua jenis keseimbangan gaya. Pertama, keseimbangan gaya statis. Keseimbangan gaya statis terjadi pada benda yang berada dalam keadaan diam dalam semua gaya atau bekerja pada benda ini saling meniadakan. Misalnya sebuah buku yang terletak pada di atas meja yang berada dalam keseimbangan statis karena gaya gravitasinya yang menarik buku itu ke bawah yang diimbangi oleh gaya yang normal yang diberikan oleh meja ke atas. Yang kedua, keseimbangan dinamis. Yang terjadi benda bergerak dengan kecepatan konstan pada garis lurus atau gaya-gaya yang bekerja
pada saling meniadakan. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan di jalan yang lurus. Keberadaan dalam keseimbangan dinamis karena ada gaya dorongan, mesin diimbangi oleh gaya gesekan dan terjadi hambatan udara. Untuk menganalisis keseimbangan gaya, kita dapat menggunakan konsep gaya komponen atau hukum-hukum Newton. Untuk yang ketiga, ada keseimbangan momen atau torsi. Untuk keseimbangan momen ini, keadaan di mana total momen gaya atau torsi yang bekerja pada sebuah benda adalah 0, sehingga benda ini tersebut tidak mengalami rotasi atau perubahan dalam rotasinya. Prinsip ini sangat penting dalam menganalisis mekanika benda tegar dan dapat diterapkan oleh berbagai struktur dan sistem mekanis. Untuk momen gaya torsi didefinisikan sebagai hasil antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan jarak tegak lurus dari poros ke titik tumpu ke garis kerja gaya tersebut secara mekanis. Momen atau gaya dapat dinyatakan sebagai untuk benda yang berada dalam keadaan keseimbangan rotasi, jumlah rotasi momen gaya bekerja pada benda tersebut harus 0. Ada dua jenis keseimbangan torsi. Yang pertama, keseimbangan statis yang terjadi jika benda berada dalam keadaan diam dan tidak berputar. Semua momen gaya yang bekerja pada benda itu saling meniadakan. Misalkan papan jungkat-jungkit yang keseimbangannya dengan anak-anak yang duduk di antara ujung yang memiliki momen gaya yang seimbang. Yang kedua, ada keseimbangan dinamis yang terjadi antara benda yang berputar dengan kecepatan sudut konstan. Yang momen-momen gaya ini bekerja pada benda tersebut saling meniadakan sehingga tidak ada kecepatan sudut. Contoh pengaplikasian keseimbangan momen: papan jungkit untuk memastikan jungkit-jungkit dalam keseimbangan momen. Gaya di kedua sisi tumpu harus sama. Jika F1 adalah gaya dari anak yang pertama yang duduk pada R2, dari titik tumpu F2 adalah gaya dari anak yang kedua pada jarak R2. Maka untuk keseimbangan F1 dibagi R1 sama dengan F2. R2 sama dengan waktu. Berikutnya adalah beberapa konsep utama yang termasuk dalam keseimbangan statika struktur. Di sini ada 4. Yang keempat, gaya reaksi. Gaya reaksi adalah gaya yang muncul sebagai respon terhadap gaya aksi sesuai dengan hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap aksi ada reaksi yang sama besar untuk berlawanan arah. Artinya ketika suatu benda A memberikan gaya pada benda B, benda B juga akan memberikan gaya yang sama namun berlawanan arah pada benda A. Sebagai contoh, jika seseorang menekan dinding dengan tangan orang itu memberikan gaya aksi pada dinding. Dinding memberikan gaya reaksi yang sama besar namun berlawanan arah pada tangan orang tersebut. Pada suatu roket meluncur, gas yang dikeluarkan oleh roket yang memberikan gaya aksi ke bawah. Sebagai reaksi, roket mendapatkan gaya yang sama besar namun berlawanan arah, yaitu ke atas, sehingga roket itu bisa meluncur ke udara. Konsep ini sangat penting dalam fisika karena menjelaskan interaksi antara dua objek dalam memastikan bahwa kekalahan momentum dipertahankan dalam sistem tertutup. Gaya reaksi juga dapat muncul sebagai
berpasangan atau tidak terpisah. Contohnya ketika seseorang berjalan kaki memberikan gaya ke belakang pada tanah atau aksi, dan sebagai reaksi tanah memberikan gaya ke depan pada kaki, yang kemungkinan orang tersebut bergerak maju. Untuk yang kelima ada hukum Pascal. Dalam fluida statis, tekanan yang diterapkan pada titik manapun dari fluida tersebut akan ditransmisikan secara merata segala arah. Untuk definisi hukum Pascal adalah pada berdasarkan suatu prinsip dasar menjelaskan bagaimana tekanan dalam fluida bekerja sistem tertutup, namun penerapan dan konsep yang terkait dengan hukum Pascal dapat dibedakan dalam berbagai macam konteks dan alat. Yang manfaatnya prinsip ini berikut berbagai penerapan dan alat bekerja yang berdasarkan hukum Pascal. 1. Dongkrak hidrolik. Alat ini menggunakan prinsip hukum Pascal untuk mengangkat beban berat. Tekanan yang diberikan pada fluida dalam silinder kecil diteruskan ke silinder yang lebih besar. Kemungkinan gaya yang kecil untuk mengangkat benda yang jauh lebih besar. Yang ketiga, penekanan hidrolik press. Alat ini digunakan untuk membentuk bahan dengan gaya besar. Tekanan yang diterapkan pada fluida dalam silinder kecil diteruskan ke silinder besar yang menghasilkan gaya kompresi yang sangat kuat. Untuk yang kedua, sistem yang digunakan dalam kendaraan bermotor atau rem hidrolik untuk menghentikan atau memperlambat laju ketika pedal rem ditekan. Cairan dalam sistem rem mengalami tekanan yang diteruskan oleh kaliper rem yang menghasilkan gaya yang menekan bantalan rem terhadap rotor. Yang keempat ada suspensi hidrolik. Sistem ini digunakan pada beberapa kendaraan untuk menyerap goncangan atau hambatan yang untuk memberikan kenyamanan untuk berkendara. Tekanan dalam fluida ini membantu meredam getar dari jalan yang rusak. Yang kelima, pelaratan medis. Dalam bidang medis, beberapa alat yang seperti kursi roda, hidrolik, dan meja bedah menggunakan prinsip hukum Pascal untuk mengangkat atau menyesuaikan posisi pasien yang mudah. Yang keenam ada mesin cetak hidrolik. Mesin ini memanfaatkan tekanan fluida untuk menerapkan gaya pada cetakan yang digunakan dalam proses pencetakan atau embossing. Prinsip kerja Pascal ini menyatakan bahwa tekanan dalam fluida tertutup yang diteruskan secara merata di segala untuk arah. Untuk memungkinkan beberapa alat ini untuk berfungsi dengan efisiensi. Ini menunjukkan berapa luasnya pentingnya menerapkan hukum ini mendapatkan teknologi di industri modern. Dan hukum Pascal ini banyak digunakan untuk keseharian harian. Untuk yang keenam ada pusat gravitasi. Konsep ini sangat penting dalam fisika yang sering digunakan secara bergantian, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Pusat massa atau center mass. Pusat massa adalah titik pada suatu objek atau sistem di mana massa total dapat dianggap terkonsentrasi. Ini adalah titik di mana objek yang akan seimbang jika didukung di sana. Pusat massa dapat dihitung menggunakan rumus yang melibatkan distribusi massa dari semua partikel dalam objek. Untuk pusat gravitasi atau center of gravitasi, pusat gravitasi adalah titik di dalam objek
di mana seluruh berat dapat dianggap terkonsentrasi. Untuk tujuan dan analisis gravitasi ini adalah titik di mana gaya gravitasi total pada objek tersebut bekerja pada medan gravitasi ini yang seragam. Pusat gravitasi dan pusat massa berada di titik yang sama. Namun dalam medan gravitasi yang tidak seragam, keduanya dapat dibedakan. Contoh untuk pengaplikasiannya, benda homogen. Untuk benda ini distribusi massa yang seragam, misalnya batang atau bola padat. Pusat massa gravitasi biasanya berada di pusat geometrisnya. Yang kedua, benda yang tidak homogen. Untuk benda dengan distribusi massa yang tidak seragam, seperti benda yang di bagian yang lebih berat di satu sisi, pusat massa yang akan memberikan lebih dekat ke bagian yang lebih berat. Yang ketiga, penduluan sederhana. Pada ini penduluan sederhana, pusat massa dari bobot pendulum atau titik di mana bobot dapat dianggap terkonsentrasi, yang penting untuk menghitung di periodenya. Penggunaan dalam prakteknya, keseimbangan mekanis. Pusat massa digunakan untuk menganalisis keseimbangan atau stabilitas benda. Misalnya jika benda massa suatu benda berada di titik tumpu, maka benda tersebut akan seimbang. Desain dan rekayasa. Untuk menentukan pusat massa adalah kunci dalam desain kendaraan pesawat. Dan struktur. Untuk memastikan kestabilan dan performa yang optimal. Di bidang medis ada untuk menganalisis pusat massa tubuh manusia, digunakan dalam biomekanika untuk mempelajari postur atau gerakan. Secara singkat, pusat massa adalah konsep fundamental dalam menganalisis dan mekanis yang membantu untuk memahami bagaimana benda akan berperilaku di bawah pengaruh gaya eksternal termasuk gaya gravitasi. Saya di sini akan menjelaskan yang ketujuh, metode analisis struktur. Metode ini seperti metode potongan, metode sendi, dan metode superporsi yang digunakan untuk menganalisis keseimbangan struktur kompleks. Saya di sini akan menjelaskan dengan metode analisis struktur bangunan, merupakan salah satu yang perlu dilakukan sebelum ke tahap pembangunan. Karena adanya sebuah analisis ini, maka dapat menentukan apa seperti struktur yang tersebut bekerja. Tapi sebenarnya apa sih analisis struktur bangunan? Mengenal analisis struktur bangunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghitung serta menentukan efek beban yang bekerja pada struktur bangunan. Segala jenis bangunan perlu dilakukan sebuah analisis untuk mengetahui apakah beban bekerja pada struktur bangunan ini menimbulkan reaksi gaya dalam internal force pada struktur bangunan atau tidak. Baik itu struktur bangunan tahan gempa seperti rumah, jembatan, dermaga, bangunan lainnya. Analisis struktur ini sangat penting sebagai upaya memastikan bagaimana alur distribusi serta efek beban terhadap struktur bangunan itu sendiri. Dengan analisis struktur, maka akan didapatkan hasil bagaimana perilaku struktur dan tingkat keamanan ketika bangunan itu tersendiri diberikan beban yang diperkirakan akan bekerja. Faktor-faktor apa saja yang penting untuk menganalisis struktur bangunan? Yang pertama, sifat material struktural. Untuk melakukan analisis struktural yang akurat, data yang lengkap mengenai sifat material yang digunakan adalah kunci utama yang sangat penting. Data-data dapat diperoleh melalui pengujian, di mana data-data tersebut meliputi
berat jenis, kuat tarik, modulus aksilitas, dan rasio, dan sebagainya. Selain dari efek material, tentunya material yang digunakan pun harus standar peraturan yang berlaku dalam hal ini Standar Nasional Indonesia atau disebut SNI. 2. Pembebanan. Keakurat aksilitas beban yang diperkirakan dalam membebani struktur bangunan salah satu elemen penting untuk proses analisis. Dengan mengetahui besar beban yang akan membebani struktur ketika bekerja, maka dapat diketahui pula kekuatan elemen tersebut. Jadi dengan begitu secara otomatis juga dapat diketahui struktur bangunan akan mampu menahan beban yang bekerja atau tidak. Karena apabila beban yang diberikan melebihi kekuatan struktur bangunan itu, maka dapat menyebabkan kegagalan struktur. Yang ketiga, sistem struktur. Sifat material penyusunan struktur atau pembebanan yang bekerja pada struktur. Hal ini penting. Lainnya tidak boleh luput dalam analisis. Struktur bangunan adalah sistem struktur. Sistem struktur ini akan mempengaruhi distribusi beban dari mulai lokasi beban hingga akhirnya tersalurkan melalui sistem struktur sampai ke pondasi dan tanah bawah. Jenis-jenis metode. Pada analisis struktur bangunan, karena untuk menganalisis struktur bangunan bukannya hal yang mudah, maka lahirnya metode-metode yang digunakan dalam proses tersebut. Berbagai metode tersebut digunakan sebagai langkah untuk menjaga keamanan bersama. Di sini saya akan memperjelaskan dari jenis-jenis metode pada analisis struktur bangunan. Yang pertama, metode gaya. Metode gaya atau Forge Mental adalah yang digunakan untuk menghitung gaya dalam internal force serta reaksi pada struktur tak tertentu. Metode analisis ini juga dikenal dengan sebutan metode fleksibilitas atau deformasi konsisten. Metode gaya ini sangat cocok yang dipakai untuk menganalisa bingkai statis yang tak tertentu pada lantai geometri tak umum seperti bingkai runcing. Dalam aplikasinya, metode ini digunakan untuk mencari nilai derajat ketidaksesuaian karena hal yang diketahui dalam Forge Mental adalah gaya momen. Yang kedua, metode pemindahan. Jika metode gaya yang tidak diketahui adalah gaya momen, maka lainnya dengan gaya perpindahan atau displacement mental. Ini karena pada metode perpindahan tidak diketahui dengan defleksi atau juga rotasi. Dengan kenyataan tersebut, maka menentukan untuk nilai perpindahan dapat dihitung menggunakan persamaan kesetimbangan. Untuk menganalisis struktur menggunakan metode ini dapat 3 metode yang bisa dipakai di mana 3 saling ini berkaitan satu sama lain. Pertama, metode slope. Dalam praktek, metode ini dapat digunakan menganalisis balok rangka statis tertentu serta rangka statis tidak tertentu. Yang kedua, metode distribusi momen merupakan metode aproksimasi atau pembulatan nilai yang dapat dilakukan setiap tingkatan akurasi yang diinginkan. Yang ketiga, metode kekakuan langsung. Metode ini dapat menganalisis matrik yang dirumuskan dalam persamaan kesetimbangan hubungan matriks tunggal. Yang ketiga, ada metode perkiraan. Jenis metode ini dapat digunakan dalam proses analisis struktur bangunan. Selanjutnya dengan metode perkiraan mental yang digunakan untuk berbagai bangunan menentukan gaya momen pada elemen struktur yang berbeda serta mendalam demi mendapatkan desain awal. Berasal dari desain awal itu dapat menganalisis menggunakan metode perkiraan secara detail sehingga menghasilkan desain yang lebih sempurna. Analisis yang menggunakan metode perkiraan ini dilakukan dengan cara membuat asumsi struktur bangunan secara realistis.
Sama halnya dengan metode perpindahan. Dalam metode perkiraan ini juga memiliki 3 metode yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Di antara lainnya, pertama, metode portal. Jenis metode ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis bingkai beban horizontal yang menggunakan asumsi titik balok yang berletak pada catatan bawah kolom interior membutuhkan 2 kali lipat kolom eksterior. Metode Taylor, metode cantilever digunakan menganalisis struktur bangunan tinggi dengan asumsi titik infleksi dengan yang terjadi pada titik gelagar atau titik infleksi ini terjadi dengan ketinggian titik setiap kolom serta pada bangunan tertentu intensitas tegangan aksial pada kolom sebanding dengan jarak horizontal dari pusat gravitasi semua pada tingkat kolom tersebut. Yang ketiga ada metode point infleksi. Jika metode portal digunakan untuk menganalisa rangka dalam beban horizontal, maka metode ini point infleksi dipakai menganalisis rangka beban vertikal pada metode pembebanan setiap rangka didistribusi secara merata. Untuk mengasumsi data infleksi pada 0,1 liter dari tumpuan kanan kiri sebab mengabaikan gaya aksial pada balok. Yang keempat ada metode Kani. Metode Kani merupakan nama dari konstribusi rotasi. Metode ini diambil salah satu seorang dengan nama Gaspar Kani pada tahun 1940 silam. Dengan metode ini melibatkan distribusi momen ujung tetap yang tidak diketahui dari komponen struktur yang menuju sambungan yang berdekatan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kondisi kontinuitas lereng dan untuk perpindahan. Salah satu hal yang menarik dalam metode Kani ini adalah self correction atau self correction ini memiliki makna jika kesalahan yang terjadi pada literasi dapat dikoreksi dalam langkah selanjutnya. Untuk yang kedelapan ada gaya dalam dan gaya luar. Gaya adalah gaya yang bekerja di dalam struktur seperti tegangan atau kompresi. Gaya luar adalah gaya yang bekerja dari luar struktur seperti beban, angin, gempa bumi, dan beban hidup. Saya di sini akan menjelaskan pengertian gaya. Pernahkah kalian menarik atau mendorong suatu seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya? Perhatikan gambar ilustrasi. Ketika mendorong berarti meja ini mengubah posisi keadaan meja tersebut ke arah depan atau posisi semula. Sementara apabila kita menarik meja, berarti kita menarik posisi meja tersebut ke arah belakang. Dalam fisika, tarik atau dorongan yang kita berikan kepada meja tersebut dinamakan gaya. Jadi dapat disimpulkan definisi gaya itu sebagai berikut. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan suatu objek yang dihasilkan dengan interaksi objek dengan objek lainnya. Dengan kata lain itu, gaya hanya terjadi jika ada interaksi antara dua objek atau lebih. Bila mana interaksi terhenti, maka objek itu tersebut tidak mengalami gaya. Seperti yang dijelaskan di awal, gaya terjadi sebagai akibat hasil interaksi dua objek. Hasil interaksi ini dapat mengakibat objek yang diberikan gaya mengalami perubahan, baik bentuk, arah, gerakan, dan sebagainya. Perubahan benda ini dapat memberi gaya yang memiliki beberapa sifat antaranya adalah berikut. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruh dapat dirasakan. Seperti kalian melihat bentuk gaya, tentukan saja gaya memang tidak bisa dilihat keberadaannya. Oleh karena itu, gaya hanya bisa digambarkan melalui sebuah vektor anak panah yang menunjukkan besar arahnya. Semakin panjang anak arah panah, maka semakin besar nilai gaya tersebut. Meskipun tidak terlihat, tetapi mengaruhi gaya dapat kita rasakan. Sebagai contoh, kita bergelantungan di atas pohon
kita merasakan suatu yang menarik tubuh kita ke bawah, yang menyebabkan tangan kita makin lama makin terasa lelah menahan bobot tubuh kita. Ini merupakan salah contoh pengaruh gaya gravitasi yang kita tidak bisa lihat namun kita rasakan. Gaya dapat mengubah posisi benda. Pada contoh ilustrasi, meja bermula-mula berada di suatu titik yang dapat mengubah posisi atau kedudukannya di titik lainnya. Pada saat ini kita memberikan gaya pada meja tersebut, baik berupa gaya tarik maupun gaya dorong, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya itu memiliki pengaruh perubahan posisi suatu benda. Dalam posisi ini berarti benda tersebut mengalami gerakan. Meja yang berawal diam sekitar diberikan gaya dorongan, maka bergeraknya untuk perpindahan posisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya ini dapat menyebabkan benda-benda yang semulanya diam menjadi bergerak. Contoh lainnya saat kita melakukan pengereman pada sepeda. Sepeda awal mulanya bergerak lambat akan berhenti alias diam, sehingga adanya gaya gesek yang menyebabkan benda itu bergerak menjadi diam. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Pernahkah Anda melihat ibu kalian membuat adonan dari tepung? Pada saat itu adonan ditekan menjadi atau ditarik dalam bentuk berubah. Proses menekan atau menarik adonan itu tersebut merupakan proses memberikan gaya pada adonan, sehingga menyebabkan bentuk adonan itu berubah. Saya akan menjelaskan apa sih yang disebut gaya dalam. Gaya dalam ini adalah yang bekerja di suatu konstruksi, contohnya termasuk gaya momen, gaya lintang, atau gaya normal. Dalam ilmu fisika, gaya ini adalah interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak pada benda yang bermassa. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang ditimbulkan dengan kekuatan bahan konstruksi. Untuk yang selanjutnya, apa yang dimaksud gaya luar? Untuk gaya luar adalah gaya yang berasal dari luar yang menimpa benda. Untuk definisinya, gaya yang berasal dari luar yang menimpa benda, gaya yang di dalam gaya yang terjadi di dalam benda mengakibatkan dari gaya-gaya luar menimpa. Untuk selanjutnya saya akan memberikan suatu video cuplikan untuk hukum Pascal dan momen atau torsi. Semoga teman-teman bisa melihat dari cuplikan beberapa contoh video ini, tahu apa yang dimaksud dengan, agar teman-teman mengerti dalam konsep keseimbangan. Momen gaya atau torsi adalah besaran yang menyatakan gaya yang bekerja pada benda sehingga membuat benda itu berputar. Contohnya pada penggaris ini yang bertumpu pada tangan kiri aku dan tangan kanan aku memberikan gaya sehingga penggarisnya berotasi. Nilai torsi di sini dirumuskan dengan torsi tau sama dengan lengan gaya R dikali gaya F. Contoh aplikasi torsi adalah pada jungkat-jungkit seperti ini. Kedua anak di sini berada pada jarak berbeda dari titik tumpu, namun bisa tetap setimbang. Kenapa begitu? Hal ini karena momen gayanya sama.
torsi dari anak yang pertama yaitu tau 1 sama dengan R1 kali F1 sama dengan 2 meter kali 300 Newton sama dengan 600 Newton meter. Dan torsi dari anak yang kedua yaitu tau 2 sama dengan R2 kali F2 sama dengan 1 meter kali 600 Newton sama dengan 600 Newton meter. Jadi, torsi yang diakibatkan kedua anak di sini adalah sama besar. Untuk torsi pada gaya yang membentuk sudut tertentu, nilainya adalah tau sama dengan R kali F sin theta. Jika pada suatu benda terdapat banyak gaya yang bekerja, maka jumlah total torsinya adalah nilai totalnya. Tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 dan seterusnya. Torsi di sini adalah besaran vektor sehingga memiliki nilai arah. Secara perjanjian, arah torsi yang searah jarum jam adalah positif dan yang berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Contoh soalnya, yang pertama, pada sebuah benda A di sini, gaya bekerja dengan jarak 30 cm dari titik tumpuan dengan besar 25 Newton dan membentuk sudut 120 derajat. Berapakah torsi pada titik A ini? Diketahui F sama dengan 25 Newton, R 30 cm sama dengan 0,3 meter, dan theta 120 derajat. Jadi nilai torsinya adalah tau sama dengan R kali F kali sin theta. Jadi 0,3 meter kali 25 Newton kali sin 120 derajat sama dengan 0,3 meter kali 25 Newton kali setengah akar 3. Jadinya sama dengan 3,75 akar 3 Newton meter. Contoh soal yang kedua, batang AB diberikan gaya seperti pada gambar ini. Berapakah torsi total pada titik A? Jadi dari gambar ini kita ketahui R1 adalah 30 cm, F1 25 Newton, dan theta 1 adalah 53 derajat. Untuk yang kedua, R2 sama dengan 40 cm, F2 20 Newton, dan theta 2 90 derajat. Nilai torsi totalnya adalah tau 1 tambah tau 2. Di sini torsi yang pertama adalah negatif karena berlawanan arah jarum jam dan torsi yang kedua positif. Sehingga tau sama dengan minus R1 F1 kali sin theta 1 ditambah R2 F2 sin theta 2 sama dengan minus 0,3 meter kali 25 Newton kali sin 53 derajat ditambah 0,4 meter kali 20 Newton kali sin 90 derajat sama dengan minus 0,3 meter kali 25 Newton kali 0,8 tambah 0,4 kali 20 kali 1 sama dengan 2 Newton meter. Kita adalah mengenai hukum Pascal. Kemudian kita lihat bagaimana prinsip daripada hukum Pascal. Prinsip hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kemudian untuk lebih memahami prinsip daripada hukum Pascal ini, kita perhatikan animasi hukum Pascal pada pompa hidrolik. Kita perhatikan gambar ini terdiri dari dua penampang yang berbeda luasnya. Kemudian jika pada penampang pertama diberikan gaya luar F1 dengan arah ke bawah, maka pada penampang pertama akan dihasilkan tekanan, di mana tekanan yang dihasilkan itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Kemudian penampang kedua akan mengalami tekanan yang sama besar seperti tekanan pada penampang pertama dengan luas penampang kedua sama dengan A2. Kemudian gaya yang dihasilkan pada penampang kedua itu adalah gaya F2 arahnya ke atas, sehingga beban yang diletakkan pada penampang kedua itu akan bisa bergerak ke atas. Kemudian dari prinsip hukum Pascal itu sendiri, maka tekanan hidrostatis permukaan 1 sama dengan tekanan hidrostatis permukaan kedua. Di mana tekanan itu disimbolkan dengan P, maka P1 sama dengan P2.
dan tekanan adalah merupakan perbandingan gaya terhadap luas, sehingga P1 dan P2 kita hubungkan dengan luas dan gaya masing-masing, sehingga F1 dibagi A1 akan sama dengan F2 dibagi dengan A2, di mana F1 gaya pada penampang pertama satuan Newton, F2 gaya pada penampang kedua satuan Newton, A1 luas permukaan bidang pertama satuan meter kuadrat, dan A2 luas permukaan bidang kedua dengan satuan meter kuadrat. Kemudian untuk menentukan masing-masing luas A, bisa kita pergunakan luas permukaan lingkaran yang sama dengan VR kuadrat sama dengan 1/4 VD kuadrat, di mana R adalah jari-jari dan D menyatakan diameter. Kemudian kita perhatikan 5 contoh peralatan yang menerapkan hukum Pascal. Ini secara umum ya. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Yang kedua, pompa hidrolik ban sepeda. Yang ketiga, mesin hidrolik pengangkat mobil. 4, mesin pengepres hidrolik. Dan yang kelima, rem peringan hidrolik pada mobil. Baik, untuk lebih jelas mengenai hukum Pascal ini, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini, ada 2 buah tabung yang berbeda luas penampangnya saling berhubungan satu sama lain. Tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan pengisap. Luas pengisap A1 50 cm kuadrat, sedangkan luas pengisap A2 250 cm kuadrat. Apabila pada pengisap A1 diberi gaya 100 Newton, A, tentukanlah gaya F2. B, jika pada pengisap A1 diletakkan beban 4 kg, hitunglah F2 dan kita pergunakan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal bisa kita tuliskan F1 100 Newton, A1 50 cm kuadrat, A2 250 cm kuadrat, G 10 meter per sekon kuadrat. Untuk bagian A menentukan F2, kita pergunakan tekanan sama untuk permukaan 1 dan permukaan 2, sehingga P1 sama dengan P2. Kemudian F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Kemudian dari persamaan ini kita buat persamaan untuk menentukan F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1. Kita masukkan nilainya, maka F2 sama dengan 100 dikali 250 dibagi 50. Ini akan sama dengan 500 Newton. Kemudian bagian B menentukan F2 dengan ketentuan pada penampang A1 diletakkan beban 4 kg. Dengan prinsip yang sama kita gunakan P1 sama dengan P2. Kemudian tekanan pada penampang 1 itu akan dihasilkan oleh gaya F1 ditambah gaya berat daripada beban 4 kg dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Di mana berat W sama dengan M dikali G sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Sehingga F2 kita peroleh sama dengan F1 ditambah W dikali A2 dibagikan dengan A1. Kita masukkan nilai-nilai pada persamaan ini, maka F2 akan sama dengan 100 ditambah 40 dikali 250 per 50. Hasilnya sama dengan 700 Newton. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah mobil dengan berat 4000 Newton diletakkan di atas piston besar dengan luas 200 cm kuadrat. Hitunglah berapa gaya yang perlu diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 5 cm kuadrat agar mobil bisa terangkat. Kita buat penyelesaiannya. Kita gunakan prinsip hukum Pascal, P1 sama dengan P2 atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dari persamaan ini, kita buat persamaan menentukan F1 akan sama dengan F2 dikali A1 per A2. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, maka F1 akan sama dengan 4000 dikali 5 per 200. Ini akan sama dengan 100 Newton. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, sebuah kompresor dengan selang keluaran yang dipasang pada keran kompresor memiliki diameter 1,4 mm. Saat selang keluaran dipasang, tekanan terukur kompresor sebesar 10 atm.
Tentukan besar gaya keluarnya udara yang keluar dari selang keluaran apabila tekanan kompresor tidak mengalami penurunan. Anggap 1 atm atau 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama adalah selang itu sendiri memiliki luas penampang sama dengan luas penampang lingkaran, maka luas dari permukaan selang keluaran adalah kita gunakan persamaannya A, ini maksudnya A bukan A2, sama dengan VR kuadrat sama dengan 22/7 dikali 1,4 per 2 dipangkat dengan 2 akan sama dengan 1,54 mm kuadrat. Akan sama dengan 1,54 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan meter kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan kembali ya, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Artinya, tekanan pada kompresor yang besarnya 10 atm itu juga merupakan tekanan keluaran pada selang keluaran. Sehingga tekanan udara pada selang keluaran itu kita gunakan P sama dengan F dibagi A. Maka gaya pada selang keluaran F itu akan sama dengan P dikalikan dengan A. Maka gaya pada selang keluaran akan sama dengan tekanan dikali luas, berarti 10 dikali 10 pangkat 5 karena 10 atm ya. Kemudian dikali dengan luas penampang daripada selang keluaran sama dengan 1,54 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga gaya pada selangnya akan sama dengan 1,54 Pascal. Demikian Untuk materi kesimpulan tentang pembelajaran konsep kita kali keseimbangan, ini konsep mengenai keseimbangan hukum adalah Pascal. prinsip kerja Terima dasar kasih statika atas yang memastikan perhatian kalian bahwa semua. semua Terima gaya kasih momen sudah bekerja menonton pada video suatu ini. benda atau Jika struktur ada saling saran atau meniadakan pertanyaan, bisa sehingga ditulis di benda kolom yang tidak komentar. mengalami percepatan atau Sampai bertemu rotasi. pada Keseimbangan ini kesempatan dapat selanjutnya. dibagi menjadi dua Tetap semangat dan jenis semoga utama. sukses. Keseimbangan translasi terjadi ketika jumlah semua gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, sehingga benda yang tidak bergerak dalam arah apapun. Yang kedua, keseimbangan rotasi yang terjadi jumlah semua momen torsi yang bekerja pada suatu benda yang sama dengan 0, sehingga benda tidak berputar. Penerapan konsep keseimbangan ini sangat penting dalam dunia teknik sipil dan mekanik untuk memastikan bahwa struktur seperti bangunan atau jembatan dapat menahan beban dengan aman, stabil. Reaksi tumpuan atau gaya momen titik berat adalah elemen kunci dalam analisis keseimbangan struktur. Memahami konsep ini kemungkinan perencanaan struktur yang lebih efisien, aman, dan tahan lama. Itu saja yang saya bisa sampaikan tentang konsep keseimbangan untuk presentasi tugas statika struktur. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.